tuntutannya Bang? Tuntutannya copot Listio Sigit, sudah terlalu lama Listio Sigit. Oke, siap. Prabowo Subianto copot Listio Sigit. Oke, Pak. Karena diduga kuat terlibat dari geng Solo Joko Widodo. Secara analisa bahwa Jokowi itu ijazahnya palsu. Saya berani menjadi saksi kalau memang Jokowi punya ijazah asli UGM, saya ditembak di depan pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kopi Hitam 26. Oke, di video kali ini dokumentasi pertemuan antara perwakilan kelompok gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat atau yang disebut GMKR dengan pihak Barreskrim Polri dari Kantor Pelayanan Pengaduan Masyarakat. Berikut adalah poin-poin utama dari aksi dan pernyataan mereka. Pertama, perwakilan menurut reformasi internal Polri yang nyata, bukan sekedar pencitraan poin. Pertama, tuntutan mereka mencakup pencopotan Kapolri Listio Sigit Prabowo. Dan menurut Polri, agar bersikap independen serta tidak menjadi alat kekuasaan. Poin kedua yaitu adalah dugaan ijazah palsu Jokowi. Salah satu isu utama yang dibawa adalah desakan agar polisi segera menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Mereka juga meminta pihak kepolisian memanggil pihak-pihak yang terkait untuk dimintai keterangan. Poin ketiga mengenai KM50. Secara keseluruhan, kelompok ini mendesak penegakan hukum yang tajam ke atas dan transparan tanpa pandang bulu. Oke, kita lihat videonya. Apa tuntutannya Bang? Tuntutannya copot Listio Sigit, sudah terlalu lama Listio Sigit. Oke, siap. Prabowo Subianto copot Listio Sigit. Oke, Pak. Karena diduga kuat terlibat dari geng Solo Joko Widodo. Secara analisa bahwa Jokowi itu ijazahnya palsu. Saya berani menjadi saksi kalau memang Jokowi punya ijazah asli UGM, saya ditembak di depan pengadilan. Siap menuntut Polri untuk membersihkan oknum-oknum yang diyakini bekerja untuk kepentingan dan melindungi mantan Presiden Jokowi, termasuk dalam skandal dugaan ijazah palsu Jokowi. Keempat, menuntut Presiden Prabowo untuk segera mengganti Kapolri Listio Sigit Prabowo. Ini tentang tindak lanjut kasus KM50 yang saat itu Pak Kapolri berjanji jika ada novum akan ditindaklanjuti, dan perlu kami tegaskan kami juga sudah mengirimkan novum berupa petunjuk-petunjuk bahkan bukti saksi yang telah dikompilasi oleh Pak Marwan Batubara juga dalam buku putih KM50 yang itu belum pernah diambil keterangannya baik oleh penyidik di tingkat penyidikan apalagi di pengadilan, dan kami meyakini proses persidangan sampai pemberian vonis pada kasus KM50 itu hanya untuk melegitimasi skenario tertentu agar perkara ini dianggap selesai. Siap. Ambil mosi lagi. Gak apa-apa, Pak. Kami biasa berdiri, Pak. Kalau dikasih duduk malah lupa berdiri, Pak. Yang harus dikasih duduk itu anggota DPR Pak, rebutan kursi mereka. Kalau beliau-beliau ini nggak rebutan kursi ini. Dibuang kursi. Dilempar. Gimana nih Pak? Monggo Pak Murah. Monggo Pak. Laksamana. Baik, terima kasih Pak Kombes Dwi. Iya Pak. Terima kasih atas penerimaan rombongan kami dari gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. GMKR singkatannya. GMKR ini merupakan wadah dari berbagai kelompok civil society yang tujuannya bergerak dalam rangka merebut kembali kedaulatan rakyat. Nah, pada kesempatan memperingati Hari Veteran Nasional yang jatuh pada hari ini tanggal 10 dan juga dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan tahun 2026, nah, kami melakukan aksi konvoi kebangsaan. If you understand English but can't speak, this is for you.
konflik kebangsaan ini dalam rangka kami ingin menyuarakan aspirasi dari rakyat yang kita yakini pada saat ini masalah-masalah nasional, masalah bangsa dan negara masih banyak yang bermasalah yang harus kita perbaiki. Oleh karena itulah kami datang ke salah satunya ke Mabes Polri. Kami menyampaikan satu pernyataan sikap kepada Mabes Polri, tentunya kepada Kapolri. Nanti mohon disampaikan pada Bapak Kapolri apa-apa yang menjadi sikap dari GMKR Gerakan KW ini. Pada kesempatan aksi konvoi kebangsaan, kami menyampaikan pernyataan sikap ini. Kalau boleh kami bacakan. Ya. Sama nih. Sama. Pernyataan sikap nomor 002 GMKR Nasional 2026. Gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat atau GMKR kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tagline-nya, polisi harus kembali kepada konstitusi dan rakyat. Dengan tegas, GMKR menyatakan bahwa Polri adalah alat negara, bukan alat kekuasaan. Polri wajib berdiri di atas kepentingan hukum, negara dan rakyat, bukan menjadi pelindung kepentingan politik atau kelompok-kelompok tertentu. Menurutnya, kepercayaan publik kepada Polri harus menjadi alarm serius bagi seluruh jajaran kepolisian. Kritik rakyat bukan ancaman, melainkan peringatan agar Polri segera melakukan koreksi dan pembenahan. Atas dasar hal tersebut, GMKR menyatakan sikap sebagai berikut. Yang pertama, menuntut Polri bertindak profesional, independen, transparan, dan akuntabel, serta bebas dari sikap represif, intimidatif, tebang pilih, dan zolim dalam proses penegakan hukum. Kedua, menuntut Polri untuk bekerja bagi kepentingan negara dan rakyat dibanding bekerja untuk kepentingan kekuasaan oligarkis sebagaimana terlihat dalam penanganan kasus Jampisus oleh Kortas Tipikor Polri. Yang ketiga, menuntut Polri untuk membersihkan oknum-oknum yang diyakini bekerja untuk kepentingan dan melindungi mantan Presiden Jokowi, termasuk dalam skandal dugaan ijazah palsu Jokowi. Keempat, menuntut Presiden Prabowo untuk segera mengganti Kapolri Listio Sigit Prabowo. Kelima, menjamin perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, berkumpul, dan menyampaikan kritik sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Keenam, mengembalikan kepercayaan masyarakat melalui reformasi internal yang nyata, bukan sekedar slogan atau pencitraan. Jakarta, 10 Agustus 2026, gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Presidium Nasional tertanda ditandatangani oleh Mayor Jenderal TNI Pur Sunarko, Muhammad Syahid Didu, Marwan Batubara, Laksma TNI Pur Muryono Aladin, Rizal Fadilah, dan Komjen Pol Ugro Seno. Demikian sudah kami sampaikan pernyataan sikap dari GMKR. Pak, silakan kalau mau. Selanjutnya, Kalau dari teman-teman mungkin menyampaikan. Ini ada nggak nih yang tanda tangan yang hadir di sini? saya Tiga orang, Pak. tiga. Tiga yang mana aja nih? Saya Muryono, Pak. Murdiono. Laksamana. Oh, Laksmana, oke. Ini Pak Marwan Batubara. Laksmana. Oh, Saya Rizal Fadilah. Pak Sunarko betul ada di depan. Pak Rizal Fadilah ya? Saya. Oh iya. Masih kenal, Pak. Wah, itu tahu. Masanya masih lapor. Sering nongol. Tapi alhamdulillah bisa silaturahmi langsung nih, Pak Dwi. Ya, alhamdulillah. Nah, mungkin Jadi- sebelum Pak Adi, mungkin ada berapa Pak? Iya, silakan. Silakan mulai. Dengan Bapak. Waduh. Silakan Pak Marwan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya perlu juga kami klarifikasi, surat ini memang ditujukan kepada Polri sebagai lembaga, namun juga relevan untuk misalnya diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Presiden maupun oleh DPR. Jadi ini sebenarnya surat pernyataan yang terbuka. Nanti akan kami sebar oleh Pak Marwan Batubara. Telah rilis versi terbaru
RAB Otomatis V3, aplikasi hitung rap untuk batubara juga dalam buku putih KM 50 yang itu belum pernah diambil keterangannya baik oleh penyidik di tingkat penyidikan apalagi di pengadilan, dan kami meyakini proses persidangan sampai pemberian vonis pada kasus KM 50 itu hanya untuk melegitimasi skenario tertentu agar perkara ini dianggap selesai. Nah, karena itu janji juga sudah disampaikan Kapolri, novum juga sudah ada. Kalau kaitannya dengan ijazah palsu Jokowi, Pak. Nah, ini dimohon sebenarnya nggak harus capek masyarakat, nggak harus sampai berlarut-larut bertahun-tahun ini. Yang intinya ini kan penegakan hukum, jelas. Kalau memang itu Jokowi memang punya jasa asli, ya tunjukkan ijazah asli. Kalau memang tidak, ya tunjukkan tidak. Konsekuensinya hukum. Termasuk kami ini juga saling menduga, tapi jelas secara analisa bahwa Jokowi itu ijazahnya palsu. Saya berani menjadi saksi kalau memang Jokowi punya ijazah asli UGM, saya ditembak di depan pengadilan, saya siap. pengadilan tunjukkan, pengadilannya nggak boleh nembak. tunjukkan ijazah palsunya Jokowi. Gitu. Jadi ini hukum jelas. Nah, ini semuanya produknya adalah di kepolisian yang bisa menegakkan semua ini, karena tidak lain. Nggak bisa kita orang sipil, TNI segala macam pensiun, nggak bisa. Ini hanya di kepolisian yang bisa membuka persoalan ini dengan jelas. Ini persoalannya kosnya udah tinggi, Pak. Masyarakat tuh dengan isu kayak gini, emersi persoalan juga saya kira membawa dampak, Pak. Emosional sama teman pada saling sama saudara bahkan nah, ini dalam kesempatan kami dari FPI ini saya tidak bisa menahan akan saya sampaikan ini. Tolong dari